Hai anak-anak yang terkasih, apa kabarnya? Sampai jumpa kembali di pelajaran fisika bersama Bapak Yuda. Kita hari ini akan membahas tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nanti anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan, dapat memformulasikan rumus hambatan baru dari suatu kawat berdasarkan variabel yang diketahui dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menghitung besar kuat arus pada rangkaian. Yang keempat, menghitung kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Yang terakhir adalah menganalisis hubungan antara kuat arus, tegangan, dan hambatan melalui sebuah grafik. Oke, ini foto saya. Kita akan lanjut. Yang pertama kita bahas adalah hukum Ohm. Terlihat di layar ada sebuah rangkaian, ya. Mula-mula tidak dialiri arus listrik karena pada saklar ini mesti terbuka. Selanjutnya, ketika saklar ini saya tutup, ya, maka arus listrik akan mengalir. Nah, di mana hasil pengukurannya pada saat menggunakan satu baterai terlihat bahwa untuk tegangannya adalah sebesar 0,2 volt karena apa? Karena skala yang kita gunakan adalah 5 volt. Kemudian untuk kuat arusnya adalah 1,2 karena batas ukurnya adalah 1 ampere. Oke, ini pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Bagaimana ketika saya menggunakan dua baterai? Ya, sekarang saya tambahkan baterainya. Nih, baterainya saya tambahkan, maka yang akan terjadi tentunya kuat arus dan tegangannya akan semakin besar. Nih, tegangannya menjadi 2,6 volt nih tadi di sini, sekarang di sini. Kemudian kuat arusnya menjadi 0,4 ya, 0,4 ampere. Selanjutnya, apabila saya tambahkan baterainya menjadi 3 baterai, maka yang akan terjadi adalah hasil pengukurannya berbeda juga, ya. Terlihat lampu akan semakin terang dengan tegangannya 4 dan kuat arusnya 0,54 di sini. Oke, itu ya. Maka bisa disimpulkan bahwa dari data ini, dari percobaan sederhana ini, kita dapat mengetahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga ikut membesar. Atau hubungan yang didapatkan antara beda potensial dan kuat arus adalah beda potensial sebanding dengan kuat arus listrik. V sebanding dengan I. Selanjutnya, oke ini ya, V sebanding dengan I. Selanjutnya, grafik hubungan antara beda potensial V terhadap kuat arus listrik I. Kita lihat, nih, ini tadi yang data yang kita punya ketika dia 0,2, tegangannya sebesar 1,2 tadi ya. Ketika kuat arusnya 0,4, tegangannya 2,6 ya. Kemudian yang terakhir ketika kuat arusnya 0,54, tegangannya 4 volt. Oke, maka disimpulkan V sebanding dengan I. Atau bisa kita dapatkan persamaan V sama dengan I kali R, di mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Ini bacanya ohm ya. Oke, baiklah. Atau bisa juga kita tuliskan R sama dengan V bagi I. I-nya kita pindahkan dari perkalian menjadi pembagian, maka R sama dengan V dibagi I ya. Selanjutnya, grafik hubungan antara hambatan terhadap kuat arus listrik. Kita punya data seperti ini. Ketika R-nya 10, I-nya adalah 1 ampere. Ya, ketika R-nya 20, I-nya 0,5 ampere. Ketika 30, I-nya 0,3, kita 40, 0,25. Dimana jika V kita buat tetap, maka ya kita dapatkan seperti ini ya. Karena pengaruh R-nya tadi ya.
ketika I sama dengan V bagi R, di mana V-nya tetap 10, R yang pertama 10, maka ini 1. Ketika R-nya 20, maka 10 dibagi 2, 0,5. Ya. Ketika V-nya 10 dan R-nya adalah 30, maka I3-nya sama dengan 0,3 ampere. Ketika R-nya 40, maka 0,25 ampere. Jadi bisa kita gambarkan grafik hubungan antara R terhadap kuat arus listrik I ini. Ketika I-nya 1 ampere, maka R-nya adalah 10 ya. Ketika I-nya 0,5, R-nya 20, ketika I-nya 0,3, R-nya 30, ketika I-nya 0,25, R-nya 40. Sehingga grafik hubungannya seperti ini. Garis lengkung ya, tidak lurus seperti tadi. Nah, sekarang kita melihat pengaruh atau menyelidiki faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat ya. Besar hambatan suatu kawat. Jadi pada percobaan pertama ini ada 2 buah kawat dengan panjang yang berbeda ya, 2 buah rangkaian, di mana yang satu rangkaian dengan kawatnya pendek, yang kedua kawatnya lebih panjang. Nah, variabel manipulasi adalah panjang kawat. Artinya apa? Panjang kawat ini bisa kita ubah-ubah ya, itu maksudnya. Selanjutnya variabel respon itu yang terikat ya, hambatan yang dihasilkan. Lebih besar yang A atau lebih besar yang B? Dari hipotesis kita menyatakan lebih besar yang B. Kenapa? Karena panjang kawatnya lebih panjang. Apakah itu benar? Maka mari kita buktikan setelah ini ya. Variabel kontrolnya adalah jenis kawat dan luas penampang kawat. Oke, sekarang kita hubungkan. Yang mana yang menyala lebih terang? Ternyata yang A. Kalau yang A menyala lebih terang, ini menandakan bahwa hambatan A ini lebih kecil daripada hambatan yang B. Ya, hambatan A lebih kecil daripada hambatan B. Dimana tentunya kuat arus yang dihasilkan di A ini lebih besar daripada kuat arus yang dihasilkan di B. Kemudian hambatan yang ada di A ini lebih kecil daripada hambatan yang di B. Dan panjang kawat A ini lebih pendek daripada panjang kawat B. Sehingga bisa kita simpulkan pada percobaan yang pertama ini adalah semakin panjang kawat, maka hambatan kawat akan semakin besar. Hambatan kawat ini sebanding dengan panjang kawat. Artinya apa? Semakin besar hambatannya, maka panjangnya juga semakin besar. Atau R sebanding dengan L panjang ya. Oke, itu percobaan yang pertama. Sekarang kita lihat untuk percobaan yang kedua. Apa yang berbeda di sini? Panjangnya sama ya. Oh, ternyata warna kawatnya berbeda. Berarti jenis kawat yang kita gunakan pada percobaan kedua ini berbeda. Variabel manipulasinya adalah jenis kawat. Jenis kawatnya bisa kita ganti-ganti. Variabel responnya adalah hambatan dan variabel kontrolnya adalah panjang dan luas penampang kawat. Ini biasakan dalam melakukan penelitian atau melakukan percobaan kita harus punya tiga variabel ini ya. Itu dibiasakan. Nah, ketika dihubungkan kita lihat bahwa nyala lampu berbeda. Lebih terang nyala lampu A atau B? Ya, lebih terang nyala lampu B. Ya, ini menandakan apa? Menandakan bahwa kuat arus di A ini lebih kecil daripada kuat arus di B. Ya, kuat arus di A lebih kecil daripada kuat arus di B. Selanjutnya, ini juga menandakan bahwa hambatan di A ini lebih besar daripada hambatan di B, ya. Sehingga nyala lampu B lebih terang, A lebih redup. Dan yang ketiga adalah massa jenis benda A ini pasti lebih besar daripada massa jenis benda B. Sehingga bisa kita simpulkan dari ketiga pernyataan ini bahwa semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Ya, tuh semakin besar hambatan kawat, jadi hambatan yang semakin besar, maka
jenis kawatnya juga semakin berbeda, atau hambatan jenisnya kita sebut ya, hambatan jenis rho, hambatan jenis. Hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat, atau bisa kita lambangkan R sebanding dengan rho. Itu percobaan yang kedua. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga. Di percobaan yang ketiga ini letak perbedaannya di mana? Di kawatnya, tetap di kawatnya ya, yang ini tipis, yang ini tebal. Artinya luas penampang kawat yang A ini lebih kecil daripada luas penampang kawat yang B. Oke? Sekarang kita hubungkan. Yang mana nyala lebih terang? Ayo coba. Ternyata yang nyala lebih terang yang A ya. Yang A atau yang B? Yang B lebih terangnya. Jadi variabel manipulasinya adalah luas penampang kawat, variabel responnya adalah hambatan kawat, variabel kontrolnya jenis kawat atau panjang kawat. Ini menandakan bahwa kuat arus di A ini lebih kecil daripada kuat arus di B, sehingga nyala lampu B lebih terang. Kemudian hambatan jenis di A ini pasti lebih besar daripada hambatan jenis di B, ya. Karena B lebih terang daripada A. Luas penampang A ini lebih kecil daripada luas penampang B, ya. Ini hambatannya tadi, hambatan yang A ini lebih besar daripada yang B, tetapi luas penampangnya yang A ini lebih kecil daripada yang B. Sehingga bisa kita simpulkan pada percobaan yang kedua bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil ya. Jadi semakin luas ini, semakin besar ini, maka hambatannya juga akan semakin kecil. Jadi kalau semakin luas penampangnya ini semakin besar, hambatannya semakin besar, salah ya. Atau hambatan kawat ini berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, atau bisa kita tulis dengan persamaan R sebanding dengan 1/A, atau berbanding terbalik artinya ya, R berbanding terbalik dengan A. Gitu untuk ketiga percobaan ya. Kita akan lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat itu antara lain panjang kawat atau L, luas penampang kawat atau A, dan hambatan jenis atau rho. Maka kita bisa menentukan hambatan yang terdapat pada kawat tersebut yang tadi kita gunakan. R itu hambatan sama dengan rho dikali L dibagi A. Oke, R ini adalah hambatan, satuannya ohm. L ini adalah panjang kawat, satuannya meter. A adalah luas penampang kawat, biasanya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat ya, sehingga satuannya adalah meter persegi. Massa hambatan jenis kawat ini kita satuannya adalah ohm meter. Oke, itu faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara konduktor dan isolator. Di sini saya sediakan rangkaian, ini saklar, tapi nanti kita akan isi dengan benda-benda apakah itu konduktor atau isolator untuk membuktikan itu ya. Oke, di sini ada kayu, plastik, aluminium, besi, dan tembaga. Ada 5 buah benda yang kita mau uji apakah dia isolator atau konduktor. Cara mengujinya seperti ini ya, konduktor dan isolator listrik, ingat. Cara mengujinya, kita jadikan dia sebagai saklarnya. Oke. Nah, ini saya taruh ketika saklar ini ditutup, ketika kayu kita letakkan di sini, maka lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa kayu adalah isolator. Selanjutnya plastik. Plastik saya letakkan di sini. Ini juga terhubung tetapi ini tidak menyala, sehingga dikatakan plastik juga isolator. Aluminium kita letakkan ya. Oh, ternyata lampunya menyala. Ini menandakan bahwa aluminium adalah konduktor. Selanjutnya besi. Besi kita tempelkan. Oh, ternyata lampu menyala. Maka besi kita anggap sebagai konduktor. Tembaga kita coba tempelkan. Oh, ternyata lampunya menyala. Maka tembaga juga kita katakan sebagai konduktor. Oke? Itu ya. Jadi tahu ya perbedaan hampir sama seperti
pada panas ya, konduktor dan isolator panas. Hanya yang membedakan adalah jika di panas kaca itu sebagai konduktor panas yang baik. Kalau pada alat listrik kaca itu bukan konduktor melainkan isolator ya. Lanjut. Kita akan membahas hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff ini ada suatu rangkaian seri. Ketika saya hubungkan, saklar ini saya hubungkan, maka terlihat bahwa nyala lampu sama, ya. Kuat arus yang terukur ini juga sama, ya. Berarti artinya apa? Kita bahas setelah ini ya. Artinya apa itu? Ketika dihubungkan kok kuat arusnya sama sih? Seharusnya kan arusnya sudah dipakai untuk lampu 1, tetapi kok masih sama dengan lampu 2. Tuh, ternyata ada hukum yang mengatur itu yang kita sebut dengan hukum pertama Kirchhoff. Ternyata pada rangkaian tidak bercabang atau rangkaian seri, ini namanya rangkaian seri ya, tidak ada cabangnya, itu kuat arus di mana-mana sama. Mau di lampu 1, lampu 2, nanti misalnya ada lampu 3, lampu 4, nah kuat arusnya di mana-mana sama, tidak berubah. Bagaimana dengan jika menggunakan rangkaian paralel? Ini contoh rangkaian paralel. Ini rangkaian campuran ya, lebih ke rangkaian campuran. Karena apa? Karena ini bentuknya seri, ini paralel. Paralelnya hanya di L1 dan L2 ya. Tapi kita akan membahas yang L1 dan L2. Ketika saklar ini saya hubungkan, maka terlihat bahwa nyala lampu kedua ini sama ya, nyalanya sama. Kemudian kita lihat ternyata hasil pengukurannya kurang lebih sama, hampir mendekati angka 20 ya. Ini juga hampir mendekati angka 20. Nah, kita anggap 20 aja ya. 20 ditambah 20 hasilnya 40 kan? Maka kita lihat hasil yang keluar di sini berapa? Oh, ternyata mendekati 40. Berarti menandakan apa? Ya, ternyata kuat arusnya juga sama, ya, sama, tetapi yang keluar juga sama, ya. Pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik cabang. Jadi yang masuk di sini, ini masuk di sini, sama yang keluar di sini itu sama, ya, jumlahnya. Tuh, maksud dari pernyataan tersebut. Di mana sigma I masuk atau jumlah kedua ini ya, jumlah kuat arus yang masuk pada rangkaian ini sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari rangkaian. Masuknya dari sini, keluarnya dari sini. Sama ternyata. Itu persamaan yang pertama yang harus kalian ingat di hukum Kirchhoff. Contoh. Perhatikanlah rangkaian di bawah ini dan tentukan nilai I1, I2, dan I3. Tadi dikatakan kalau rangkaian bercabang, ini kan rangkaian bercabang ya, dikatakan bahwa kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Kalau di sini 10, di sini 25 ditambah adalah 35, padahal yang masuk 40. Berarti di I1 berapa ampere? Iya, 5 ampere ya, 5 ampere. Ini 25 ya, ini 25. Berarti di I2 berapa? Oh, 5 ditambah 10, 15. I2 15 ampere. Ya, 15 tambah 15 maka I3 juga 40 ampere. Jadi I1-nya 5 ampere. Dari mana 5 ampere? 25 tambah 10 tambah 5 hasilnya 40. Ya. 5 ampere. I2-nya berapa? Oh, ini 5 ditambah 10 hasilnya 15. I2 15 ampere. I3-nya berapa? I2-nya tadi 15. Yang ini ada 25 tambah 15 adalah I3-nya 40 ampere. Cukup mudah ya. Nah, maka untuk soal berikutnya saya hanya memberikan contoh yang pertama saja. Untuk yang kedua, ketiga ini saya minta anak-anak untuk mencarinya ya, kemudian nanti
kalian tuliskan jawabannya menggunakan cara ya, dari mana dapat I1, I2, I3 seperti saya tadi ya. I1 ini didapat dari mana kok 5 ampere? Oh, ternyata dari 40 dikurangi 10 dikurangi 25, maka dapat 5 ampere. Caranya cukup seperti itu, cukup mudah sekali ya. Nah, untuk soal nomor 2 dan nomor 3 dikerjakan di buku latihan. Di buku latihan, kemudian nanti difoto, saya minta dikirimkan melalui Google Form yang nanti akan saya sediakan. Begitu pembelajaran kita hari ini, saya cukupkan. Sampai jumpa, tetap semangat dan Tuhan memberkati.